Ya, saudara-saudara sekalian di tanah air, waktu Melanesia Barat atau Papua Barat yang hari ini kita kenal secara garis besar, secara umum. Baru saja saya menggunakan salah satu bahasa nasional kami, bahasa Pidgin, Tok Pidgin, gabung dengan bahasa Inggris sedikit. Dan kesempatan ini saya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, sehingga saudara-saudara di Indonesia atau saudara-saudara di Papua, di Melanesia Barat, saudara bisa mengikuti dan bisa terus belajar, kita sama-sama belajar tentang apa yang terus kita harus perdebatkan untuk melawan pemerintah Indonesia. Karena perjuangan bangsa kami ini adalah perjuangan kita sedang hadapi pemerintah Indonesia di hari ini. Saudara-saudara sekalian, hari ini, pagi hari ini di awal dari bulan Oktober, saya kembali lagi live, sebagaimana saudara-saudara mengikuti di halaman sosial media postingan saya. Selalu saya hadir dalam percakapan live, sehingga saudara-saudara bisa memahami apa yang kami share. Dalam ketegasan kami bicara dengan gaya kami sebagai orang Papua dengan ketegasan, tetapi juga kami berbicara dalam gaya kami sebagai pemimpin yang memiliki ketegasan dalam latar belakang aktivitas politik kami dari tanah air. Jadi adik-adik, saudara-saudara sekalian, apa yang saya share di hari ini dan saudara-saudara mengikutinya di halaman sosial media, saya harap saudara-saudara harus memahami dengan baik. Saudara-saudara harus memahami dengan baik dengan siapa saudara-saudara sedang share komentar saudara. Dengan siapa? Belajarlah dari seorang pemimpin, dari seorang yang benar-benar mempertanggungjawabkan akan konsep hukum itu. Konsep hukum dari politik Papua Barat Merdeka itu, saudara-saudara, kita semua harus belajar sama-sama. Karena keinginan kita sebagai satu bangsa, keinginan kita sebagai satu wilayah yang saat hari ini ada di dalam genggaman kontrol kekuasaan kolonialisme pemerintah Indonesia. Jadi kita harus memahami itu baik. Mengapa saya sampaikan ini terus-menerus? Dan tadi saya bilang bahwa ketika saudara mengikuti seseorang yang dia share dalam percakapan live, saudara harus memahami, oh, ini dengan siapa? Ini kakak Herman Wanggai, ini apakah dia adalah seorang aktivis kemarin sore, ataukah dia adalah seorang aktivis yang di masa mudanya telah mempersembahkan usia remajanya, usia pemudanya untuk perjuangan panjang Papua Merdeka ini. Nah, terus kami yang orang-orang muda, anak-anak muda yang lahir di tahun 2000-an, terus menulis, memberikan komentar-komentar yang hanya komentar-komentar. Contoh saja, komentar-komentar yang sederhana yang saya baca itu seperti bintang kejora, bintang kejora, bintang kejora, bintang kejora, bintang kejora. Nah, saudara-saudara tidak memahami dengan baik tentang argumentasi hukum yang kami share selama ini. Bicara tentang bintang kejora, adik-adik, saudara-saudara, ini kita paham. Saya Herman Wanggai ini memahami itu dengan baik. Saya belajar secara khusus tentang argumentasi hukum itu. Dan Dr. Tom Wanggai adalah orang tua kita, adalah seorang pakar hukum. Dr. Tom Wanggai itu adalah seorang pakar hukum, negarawan. Itu sejarawannya kita orang Papua yang memahami dengan baik. Jadi apa yang kami share di hari ini, karena itu yang kami mempertanggungjawabkannya di meja peradilan Indonesia, karena hari ini wilayah hukum kami, tanah air kami itu ada di bawah kekuasaan pemerintah Indonesia. Jadi hal yang pertama kalau kita bicara tentang sejarah perjuangan bangsa kita ya, saudara,
Kita semua memahami itu. Dr. Tom Wainggai memahami itu. Sebagai seorang negarawan, memahami itu. Bagaimana ada ikatan-ikatan hukum, ada sejarah-sejarah yang tanggung jawab dari kita punya koloni, negara-negara koloni yang punya kepentingan di wilayah Pasifik, punya kekuasaan di wilayah Pasifik. Ada pembagian-pembagian wilayah pemerintahan di wilayah Pasifik di Melanesia. Kita belajar dari situ. Nah, itu kita mulai dari bagaimana perjanjian Canberra. Perjanjian Canberra tahun 1947. Bagaimana kita melihat bagaimana pemerintah kerajaan Belanda punya wilayah kolonialisme itu. Wilayah koloni itu menyangkut Netherlands New Guinea yang kita miliki. Dan berdasarkan perjanjian Canberra itu negara-negara koloni di wilayah Pasifik itu mempersiapkan kemerdekaan dari wilayah koloninya pada suatu hari. Papua New Guinea yang sudah merdeka 50 tahun hari di bawah kekuasaan dari pemerintah Australia. Wilayah koloni yang dimana Commonwealth itu. British, Australia. Makanya saudara-saudara kami di Papua New Guinea mendapatkan kemerdekaan berdasarkan ini, perjanjian Canberra ini. Bagaimana negara-negara koloni yang punya kekuasaan wilayah jajahan di Pasifik, di Melanesia, yang bikin petak-petak itu. Papua New Guinea dikasih kemerdekaan, toh. Demikian pun dengan British, Inggris untuk Solomon Islands. Dorang merdeka. Karena itu tanggung jawab dari negara koloni yang menguasai wilayah jajahannya. Demikian pun Vanuatu, Prancis, Fiji, ataupun saudara-saudara kami di Kaledonia Baru yang saat ini masih terus ada di bawah kekuasaan pemerintah Prancis. Pemerintah Prancis menguasai dia punya daerah kolonialnya itu. Kolonialisme itu. Saudara-saudara kami di Kanaki kan lebih suka disebut Kanaks, daripada disebut Kaledonia Baru. Ada di bawah pemerintahan Prancis. Jadi kita lihat ini negara-negara yang punya kepentingan menguasai wilayah jajahan mereka. Pertanyaan untuk kami orang Papua. Kami orang Papua. Itu pemerintah Belanda itu cuci tangan. Cuci tangan. Itu jelas toh. Maka itu yang bikin kita orang hari ini masih tak putar. Terus untuk berjuang untuk Papua mereka. Karena pemerintah Belanda tidak bertanggung jawab. Pemerintah kerajaan Belanda tidak bertanggung jawab. Mengkhianati kami orang Papua yang saya selalu bicara dalam ketegasan kami. Tegas. Karena tidak ada pertanggungjawaban hukum dari pemerintah kerajaan Belanda untuk hak kemerdekaan politik dari satu wilayah yang sebenarnya adalah tanggung jawabnya. Karena apa? Itu karena semua ada di dalam kesepakatan yang disebut dengan perjanjian. Jadi dari perjanjian Canberra itu sebenarnya pemerintah kerajaan Belanda punya tanggung jawab. Tapi kan gagal. Maka mereka desain apa yang disebut dengan bendera Morning Star, bintang kejora itu. Dan kalau kita bicara tentang bintang kejora, adik-adik, saudara-saudara, kami ini yang tanggung jawab tentang bintang kejora itu, bukan kalian. Adik-adik muda, saudara-saudara yang hari ini bicara banyak tentang bintang. Kalian tidak memahami itu, kalian tidak pernah mempertanggungjawabkan itu. Jadi kalau ada bapak-bapak, ada kakak-kakak, ada om-om, ada tante-tante, ada saudara-saudara yang bertanggung jawab tentang konsep hukum, tentang bintang kejora itu, belajar dari mereka. Seperti apa yang kami selalu presentasikan. Bintang kejora itu kami yang mempertanggungjawabkannya, bukan Belanda. Belanda pubarang itu tapi dia tidak tanggung jawabkan. Makanya itu lihat di sidang PBB itu kan sunyi. Yang selalu saya bilang sunyi. Pemerintah Belanda ini tidak berpidato untuk mendukung akan kemerdekaan yang dia janjikan. Jadi kalau orang Papua hari ini mau merdeka, mari. Saudara, pahami argumen hukum yang kita perjuangkan bersama. Jadi, ikatan perjanjian hukum internasional itu yang orang bilang, itu dari perjanjian Canberra, Pasifik Selatan, tuh Komisi Pasifik Selatan, dia berubah sampai hari ini jadi Pacific Island Forum.
dari perjanjian Canberra itu 1947. Nah, 20 tahun kemudian dia bikin perjanjian New York itu 1962. Nah, setelah itu bikin perjanjian Roma. Nah, hal ini yang dipelajari oleh kita punya orang tua, negarawan bangsa kita, Dr. Tom Waingai. Jadi waktu protes besar-besaran di Papua, generasi muda di satu orang-orang tua kita, mereka berdiri. Tahun 1969 kan Dr. Tom masuk penjara toh, karena bendera bintang kejora, mempertanggungjawabkan konsep hukum itu. Sebagai salah satu mahasiswa pertama di kampus Uncen, waktu didirikan. Kampus Uncen pertama kali didirikan itu, Bapak Dr. Tom Waingai adalah negarawan bangsa kita. Ini adalah punya masa muda sebagai seorang pemikir. Bersama dengan orang-orang tua saat itu mereka demo. Percakapan saya ini juga bersama dengan Bapak almarhum Moses Weror. Ketika saya ada di Madang, Papua Nugini. Bagaimana saya belajar secara khusus tentang bagaimana orang-orang tua ketika mereka melakukan protes. Bapak Moses Weror menceritakan bagaimana mereka harus protes. Dan ya, ada di antara mereka yang memprotes supaya pemerintah kerajaan Belanda ini harus bertanggung jawab, atau Indonesia harus melihat aspirasi bangsa kita. Namun kan kita melihat ada nilai pelingkar politik yang kita pelajari di situ. Bagaimana Amerika involved, terlibat. Sehingga Amerika punya diplomat yang disebut dengan Els Bunker itu menyarankan supaya kekuasaan negeri kami, tanah air kami, wilayah hukum yang disebut dengan Sorong sampai Merauke itu harus ada di bawah kekuasaan Indonesia. Dengan perjanjian, yang orang bilang perjanjian New York terus pindah ke perjanjian Roma. Orang bikin akan Talinggar itu. Maka hal itu yang membuat almarhum Dr. Tom Waingai protes di pertama kali dia masuk penjara. 6 bulan penjara di pos-pos militer di Indonesia itu. Di Jayapura itu. Itu negarawan bangsa kita. Dr. Tom Waingai yang adalah orang tua yang mati untuk saudara dan saya. Yang mati untuk negerinya. Mencintai rakyatnya. Mencintai bangsanya. Saudara dan saya sebagai pemimpin yang mempertanggungjawabkan perjuangan bangsa kita di hari ini, itu kita belajar untuk melihat bahwa ada pemimpin bangsa kita yang menyerahkan hidup mereka dalam pandangan hukum untuk mempertanggungjawabkan konsep penyelesaian politik Papua Merdeka. Jadi kalau ada kelemahan-kelemahan hukum yang dilihat dari seorang pengacara, maka dia akan cari kekuatan hukum, kebenaran hukum, celah hukum untuk memenangkan argumennya. Memenangkan perjuangan Papua Merdeka itu dengan konsep penyelesaian politik, dengan konsep hukum bahwa hari ini kita sedang hadapi Indonesia. Indonesia ini dia bisa ada di negeri kami karena ada ikatan-ikatan, perjanjian yang dibikin. Maka dipresentasikan itu. 2 bendera itu, bintang kejora, bintang 14. Yang hari ini banyak generasi kita ini tidak paham, tidak belajar. Karena itu yang saya selalu bilang bahwa belajarlah sejarah bangsamu dengan baik. Belajarlah sejarah bangsamu secara baik dan benar dan tepat. Ada bendera Morning Star bintang kejora itu kan desainnya orang Belanda. Yang tidak bertanggung jawab dalam konsep hukum. Selama 25 tahun itu kan Belanda tidak bertanggung jawab tuh. Sampai hari ini pun juga Belanda tidak bertanggung jawab kok. Jadi kita belajar. Jadi belajar supaya kalau ada solusi hukum, ada argumentasi hukum di balik kita memaparkan itu, kita menjelaskan konsep hukum itu, supaya generasi bangsa kita ini memahami dengan baik. Hari ini saya live untuk teman-teman, saudara-saudara, kita sama-sama belajar untuk memahami konteks hukum ini dulu. Sehingga saya sangat mengharapkan dengan postingan live saya di hari ini, kita sama-sama memahaminya dan belajar dari argumen hukum itu. Karena perjuangan Papua Merdeka ini erat kaitan dengan perjuangan hukum. Perjuangan politik Papua Merdeka yang erat kaitan dengan argumen hukum. Konsep hukumnya itu harus ada pada kita sebagai seorang aktivis, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang diplomat. Untuk mempresentasikan itu ke hadapan pemerintah Indonesia yang hari ini menguasai negeri kami. Jadi kalau status hukum, wilayah hukum kami,
dari Sorong sampai Merauke ada di bawah kekuasaan pemerintah Indonesia, maka konsep hukum apa yang kita mau memperjuangkannya? Saya menitik beratkan argumen hukum ini karena kita baru saja mendengar bagaimana percakapan pidato dari Presiden Prabowo di meja peradilan, di meja persidangan umum PBB ini, di New York ini, berapi-api tentang apa yang terjadi di Palestina dan Israel. Maka kemarin atau hari kemarin kan dalam perayaan Roma Agreement itu, bagaimana kita harus kibarkan bendera Melanesia. Melanesia Barat itu kan punya bendera, kita punya bendera. Bendera pusakamu, bendera pusaka kita, itu harus dikibarkan di atas wilayah hukum kami untuk kasih tahu kepada pemerintah Indonesia bahwa kami punya hak untuk merdeka. Kalau kau bicara tentang konflik, kalau masyarakat internasional, kalau kalian terlalu banyak fokus tentang apa yang terjadi di Palestina, kalian juga harus melihat apa yang terjadi di atas negeri kami, di tanah air kami, khususnya untuk pemerintah Indonesia. Dan itu yang kami perdebatkan. Sehingga kita memperdebatkan dua bendera itu. Dr. Tom mempertanggungjawabkan dua bendera besar yang saudara dan saya kita pahami. Bintang Kejora yang orang Belanda punya politik, dan kami orang Melanesia punya politik itu. Bendera Melanesia Barat, bendera pusaka. Saya pakai bendera ini, dan saya akan pakai saya punya baju kaos ini dalam kampanye hingga jawaban untuk konsep hukum Papua Merdeka itu harus dijawab oleh masyarakat Indonesia. Secara khusus pemerintah Amerika Serikat. Saya akan menggunakan pakaian ini supaya saudara-saudara di tanah air melihat dan mendengar percakapan live kami. Karena kami punya konsep hukum, konsep politik yang kita perjuangkan. Jadi bintang 1 dan bintang 14 ini dipertanggungjawabkan di meja peradilan Indonesia. Supaya kalau Indonesia bilang dia tidak mengakui orang Belanda punya barang, maka kita menjawab, ini kita punya hak kebangsaan yang diproklamasikan tanggal 14 Desember 88. Jadi tidak ada bantah hukum. Dalam pandangan hukum, dalam konteks hukum itu Indonesia tidak boleh membantah. Karena politik Papua Merdeka itu bukan politiknya orang Belanda. Proklamasi 14 Desember 88 itu konsep murni, konsep hukum dari negarawan bangsa kita. Mempertanggungjawabkan konsep hukum itu di dalam penjara Indonesia dan mati sebagai seorang martir kebangsaan bagi kita. Itu yang kami mau ingin memperdebatkan itu kepada pemerintah Indonesia. Kami punya hak kebangsaan sebagai bangsa Melanesia. Yang sama seperti saudara-saudara kami di Vanuatu, Fiji, negara-negara kecil yang sudah merdeka di Pasifik, di Melanesia. Kami Melanesia Barat punya kekayaan alam yang besar. Dan itu yang diperdebatkan di meja peradilan Indonesia. Dr. Tom mempertanggungjawabkan dua bendera ini. Bintang Kejora dan bintang 14. Bendera pusaka Melanesia Barat yang saat ini ada di tangan pemerintah Indonesia. Konstitusi negara Republik Melanesia Barat itu ada di tangan pemerintah Indonesia. Aparatus pemerintahan, garis-garis besar haluan negara ada di tangan pemerintah Indonesia. Itu argumen hukum yang tidak bisa dibantah oleh pemerintah Indonesia. Jadi pengakuan itu harus segera diberikan. Maka itu yang kami perdebatkan saat ini dalam kami menulis argumen hukum dokumen Washington Solution. Saya menyampaikan ini, saya terus bicara ini sebagaimana ketika kami mengajar di kelas akademisi, di kelas akademik di beberapa kampus di Amerika, kami menyiapkan presentasi dalam PowerPoint. Ketika saya bekerja dengan saya punya profesor-profesor di Amerika, saya harus menyiapkan juga presentasi saya. Saya mempresentasikan saya sebagai seorang intelektual orang Papua yang punya kepercayaan untuk bisa mengajar di kampus-kampus di Amerika. Saya mengajar tentang analisa konflik dan berpikir tentang solusi. Jadi kami ini tidak sekedar kita orang bicara Papua Merdeka di jalan-jalan raya atau di sosial media atau di mana. Kita orang ini punya pertanggungjawaban hukum itu jelas. Ketika kami ada di tanah air dan hari kami ada di luar negeri.
Apa yang bisa kami paparkan di kampus itu berbeda ketika kami bicara di luar kampus. Sebagai seorang pelobi Papua Merdeka, ketika kami melakukan kerja-kerja lobby yang bersifat tertutup, kami kerja. Itu yang kami jelaskan untuk rakyat. Hari ini saya share, saya bicara untuk adik-adik, saudara-saudara, supaya saudara memahami dengan baik. Ikutilah setiap postingan FB Live saya. Ada bahasa yang saya tegas, karena saya mau supaya saudara dengar. Saudara dengar. Ini ketegasan saya, Herman Wanggai. Kami ini bukan aktivis kemarin sore. Bapak Septinus Paiki sebagai penanggung jawab politik Papua Merdeka dalam konsep hukum proklamasi 14 Desember itu bukan pejuang hari kemarin sore yang baru bataria merdeka di era reformasi. Tidak. Beliau itu masuk keluar penjara dan dibebaskan secara amnesti. Bapak Septinus Paiki yang hari ini dalam kategori sebagai pemimpin bangsa yang kami dengar tuh beliau memposisikan diri sebagai Presiden Republik Melanesia Barat. Ada Bapak Edison Waromi. Ada Furkoru Syabu Sembu. Dan itu yang kami, ada pemimpin-pemimpin bangsa kita yang ada dalam pemerintah Indonesia mengenal mereka. Kami diplomat di luar negeri, pemerintah Indonesia juga tahu kami toh. Pemerintah Indonesia tahu siapa itu Benny Wenda. Pemerintah Indonesia juga tahu itu siapa itu Herman Wanggai. Pemerintah Indonesia juga tahu itu siapa itu Octavianus Mote. Pemerintah Indonesia juga tahu itu siapa itu Jacob Rumbiak. Kita ini punya peran sebagai diplomat. Benny Wenda adalah diplomat. Herman Wanggai adalah diplomat. Octavianus Mote adalah diplomat. Jacob Rumbiak adalah diplomat. Ada Jonanari juga adalah diplomat. Kita semua ini menyuarakan itu. Ketika kita berbicara tentang konteks hukum, konsep hukum, itu yang kita mau paparkan. Ya, ada teman-teman, saudara-saudara yang boleh bicara tentang 1 Desember atau sejarah tentang orang Belanda punya rencana politik yang dia tidak bertanggung jawab. Itu baik. Karena kita mempertanggungjawabkan itu di meja peradilan Indonesia. Toh. Jadi kita bicara tentang perjuangan Papua Merdeka ini secara utuh. Dari konsep A sampai konsep Z. Kita bicara tentang konsep hukum itu jelas. Jelas. Dan kita belajar tuh sejarah yang kita belajar kan kita sudah belajar tuh di waktu di rezim Soeharto kan tidak banyak orang yang pakai bintang kejora jalan di jalan raya kok. Tidak ada yang berani pakai bintang kejora kok. Yang melawan Indonesia dalam kota. Tidak ada. Siapa yang berani lawan diktatornya Soeharto dalam kota? Tidak ada. Itu konsep hukumnya jelas. Yang berani kasih runtuh itu. Kolonialisme Indonesia, diktatornya Indonesia di wilayah hukum tanah air kami itu hanya ada pada diri pejuang-pejuang yang tidak pernah mundur satu langkah. Siap mati untuk negerinya. Itu yang kami belajar dari seorang yang disebut dengan Dr. Tom, negarawan bangsa kami. Mempertanggungjawabkan itu. Di rezim diktatornya Soeharto, beliau maju. Hadapi pemerintah Indonesia karena apa? Batas hukum, kekuasaan pemerintah Indonesia itu berakhir. Tanggal 1 Mei 1988 sesuai dengan perjanjian Roma. Jadi generasi bangsa kita hari ini, kita tidak sekedar baca sejarah dari referensi bacaan buku yang banyak orang tulis tentang bintang kejora, tapi tidak paham tentang konteks hukum, argumentasi hukum. Di balik ada peristiwa hukum, peristiwa yang berbobot untuk meruntuhkan penjajahan Indonesia di atas negeri kami. Kita kan harus debatkan itu. Kalau Indonesia merdeka karena sebuah peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Amerika merdeka karena peristiwa proklamasi 4 Juli. Konsep hukum itu juga yang diperdebatkan oleh almarhum Dr. Tom Wanggai. Bahwa Indonesia, masa kekuasaan untuk negeri ini 25 tahun sudah cukup. Proklamasi 14 Desember 88 ini layak untuk menjawab argumentasi hukum kami. Kami siap untuk merdeka. Sebagai bangsa Melanesia Barat, Papua Barat yang disebut dengan Melanesia Barat, dan wilayah hukum dari pusat pemerintahan negara baru kami itu yang kemarin kami demonstrasikan untuk bendera naik di Mepago. Wilayah pusat pemerintahan negara baru. Dan itu yang kami ingin demonstrasikan di hari ini. Jadi waktu di rezim Soeharto tidak ada orang yang tanggung jawab tentang bintang kejora itu. Tidak ada.
Orang boleh bakalai di hutan sana sembunyi-sembunyi. Karena itulah saudara-saudara kita yang berjuang secara bergerilya. Tapi untuk mempertanggungjawabkan konsep hukum di atas wilayah hukum kami, hadapi Indonesia, itu tidak ada. Hanya ada pada mereka yang ada bersama-sama dengan peristiwa yang berbobot generasi bangsa kita. Kita mempertanggungjawabkan itu bersama-sama. Dan kita bisa melihat ketika proklamasi 14 Desember 88, 1 tahun kemudian, bagaimana lautan manusia itu datang datang berbondong-bondong toh ke Kaliacaya Bepura itu meja peradilan. Tidak ada satu peristiwa peradilan dari pemimpin bangsa yang lautan manusia bisa menutup itu. Kaliacaya Bepura tidak ada dalam sejarah perjuangan bangsa, tidak ada. Itu hanya ada pada peristiwa proklamasi 14 Desember 88. Karena itu kebenaran hukum yang dibuka. Dan pemimpin bangsa kita, Dr. Towa hingga mempertanggungjawabkan itu, dan ribuan lautan manusia datang dari berbagai pelosok. Kampus Uncen itu harus tertutup. Karena kampus, dosen-dosen sudah bilang pergi ke sana. Kita mau hadir untuk mendengar bagaimana argumentasi hukum dari orang tua adalah dosen luar biasa dari Universitas Cendrawasih itu. Sejarah kebenaran yang selama ini ditutup rapat-rapat, itu harus dibuka. Dan itu yang kita belajar. Jadi konsep hukum itu jelas. Kita bicara Papua Merdeka itu jelas. Ada masalah, ada solusi. Itu yang kita sedang memperjuangkannya. Jadi kalau orang Belanda mengkhianati kita orang Papua, mari. Saudara-saudara sekalian, kita sama-sama berpikir untuk ini. Solusi ini. Nah, itu yang kami tulis dalam argumentasi One Single Solution. Jadi dengan siapa saudara share, saudara harus memahami itu. Belajar sama-sama. Kita sama-sama belajar. Saya harap saudara-saudara ketika mendengar percakapan live saya hari ini, saudara memahami itu sedikit. Memahami sedikit sama-sama. Jangan sama dengan kita punya netizen Indonesia yang komentar bikin tanda ketawa, bikin tanda marah, tanda nau-nau, kabualan. Saya tidak peduli dengan saudara-saudara netizen Indonesia karena mereka itu kan rakyat biasa yang tidak tahu, yang mereka perlu masuk sekolah sana. Don't perlu masuk TK lagi belajar baik. Don't pun negara ada pikir setengah mati untuk hadapi kami, diplomat-diplomat hadapi kami sebagai pemimpin bangsa orang Papua kok. Netizen-netizen yang komentar sana sini. Mereka itu perlu belajar, masuk TK sana. Orang Indonesia punya sekolah TK itu perlu mereka belajar. Mereka tidak ada level dalam perdebatan hukum dengan kami. Mereka tidak. Mereka itu cukup pergi masuk sekolah sana. Indonesia itu memahami konteks hukum, memahami apa yang kita sedang perdebatkan. Kapasitas saya itu jelas. Menghadapi pemerintah Indonesia dalam kerja-kerja diplomasi itu jelas. Itu sangat jelas. Jadi ada strategi hukum dan politik untuk kita memenangkan perjuangan Papua Barat merdeka itu kan kita sama-sama memahami toh. Jadi hari ini pemerintah kerajaan Belanda, sekali lagi saya mau sampaikan pidato kemarin di sidang umum PBB itu, pemerintah kerajaan Belanda tidak berpidato untuk masalah kebangsaan orang Papua, tidak ada. Apa kita bersyukur bahwa perjuangan itu saudara-saudara tetap memperjuangkannya di dalam negeri dan kami yang ada di luar negeri kami akan. Jadi bintang kejora ya kita kasih naik itu wajar-wajar saja toh kan kita punya argumentasi toh. Saya sebagai pemimpin, sebagai seorang intelektual, saya akan memahami itu dengan baik. Oh ya, itu kita punya bendera. Tolong kasih naik dia. Bikin semangat orang Papua Bataria merdeka, itu sudah. Banyak orang mati karena bendera bintang kejora, itu sudah. Betul toh. Nah, itu yang dipertanggungjawabkan oleh Dr. Tom Waingga, itu orang mati karena mau merdeka. Kalau Belanda tidak tanggung jawab, kita yang tanggung jawab. Kita kasih tahu bahwa ini jalannya ada ini. Nah, itu yang kami mau kasih tahu. Jadi Indonesia memahami itu, saudara-saudara. Di Indonesia dan saudara-saudara di negeri kami, tanah air kami, apa yang kami share hari ini itu pemerintah Indonesia mengetahui itu dengan baik. Pemerintah Indonesia tahu bahwa orang Papua mau merdeka. Itu jelas. Kali lagi, pemerintah Indonesia mengetahui bahwa
kami orang Papua atau bangsa Melanesa Barat ini mau merdeka, mau terpisah dari mereka, itu sudah jelas. Itu sudah jelas. Jadi pertanggungjawaban hukum itu jelas. Jadi teman-teman, saudara-saudara sekalian, belajarlah sejarah bangsamu, belajarlah argumentasi hukum yang kita sedang presentasikan, dan kita akan terus memperjuangkan itu. Saudara akan mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi ke depan. Saya sampaikan ini secara terbuka bahwa saudara ikuti saya. Setiap postingan saya di sosial media, saya akan share yang bersifat publik. Hingga kita melihat martel, tifa bunyi. Tifa Papua Merdeka ini harus bunyi. Ini tifa ini. Lambang suara kemerdekaan bangsa kami ini harus bunyi. Bunyi terus. Dan ini tanggung jawab kami. Saya ada di Amerika. Saya akan mengajar untuk international students yang ada di beberapa kampus di Amerika ini. Dalam kapasitas saya sebagai seorang visiting scholar, saya akan mengajar. Lanjut mengajar dan mengajar dan mengajar sampai international students yang ingin belajar magang, mari datang belajar magang di West Papua Human Rights Center. Mereka akan belajar magang. Belajar magang bagaimana melakukan aktivitas ke Kongres Amerika, aktivitas ke gedung PBB. Mereka belajar untuk memahami pengetahuan itu. Kami ajari mereka supaya mereka paham. Hal itu yang sama yang sedang kami share hari ini. Toh. Saya menggunakan halaman sosial media saya ini kan saya bicara supaya saudara-saudara mengikutinya dan mendengar secara live. Jadi sekali lagi terima kasih saudara-saudara. Itu yang saya share untuk saudara-saudara di hari ini. Saudara terus berjuang. Netizen Indonesia mau bicara apa? Saudara-saudara boleh bicara toh. Itu hal yang wajar. Toh pernah juga orang Belanda bilang Soekarno kau tipu, kau provokator, kau mengkosong panipu. Jawanisme apa? Bahasa-bahasa kolonialisme dari pemerintah kerajaan Belanda yang bahasa-bahasa budak itu untuk orang Indonesia juga toh, untuk Soekarno toh sama monyet, kerbau, sapi. Itu juga Belanda pernah kesal untuk orang Indonesia juga toh. Jadi apa yang orang Papua hari ini alami juga sama. Tidak beda jauh, tapi sebagai anak Tuhan, sebagai pemimpin, sebagai rakyat yang berjuang secara bermartabat, kami akan terus berjuang untuk Papua merdeka. Jadi sekali lagi, Tuhan terus memberkati, terus berjuang. Terus berjuang. Tuhan memberkati kita semua dan God bless Yumi Olgeta. Salam dari Amerika.